Student loan ini kan model yang memang maraknya itu di Amerika. Nah, student loan itu sebenarnya gejalanya itu sudah muncul dari konsekuensinya juga akan berat juga untuk generasi Anda dan generasi anak saya ke depan ya. Kita mau minterin orang itu tapi kita kasih dia utang segunung gitu kan. Itu kan nggak benar juga. Kita tidak bisa merestore sistem pendidikan kita yang sudah problematik semenjak ada PTNBH tadi. PTNBH itu murni saya bilang problematik. Saya kira membiayai pendidikan tinggi itu, mensubsidi pendidikan tinggi itu lebih penting daripada ngasih makan siang gratis, saya kira. Tidak semua orang itu perlu masuk universitas. Oke, benar. Tapi bukan berarti dia tidak berhak masuk perguruan tinggi. Hal-hal intelektualitas itu ketika nggak bisa kita temukan di organisasi intrakampus misalnya, justru harusnya ada di ekstra kampus begitu. Logika industri itu adalah logika yang membuat kita tidak punya waktu untuk merenung. Saya khawatirkan sehingga terjadi yang namanya dehumanisasi. Jadi mahasiswa justru menjadi agen-agen dehumanisasi. Nah, Bang, dari permasalahan-permasalahan kenaikan UKT yang ada nih, sepertinya kedepannya itu bakal muncul-muncul mengenai itu loh, studi loan. Ya, Iya betul, student loan atau student loan itu akan muncul hal-hal itu karena memang kan ada yang mengeluh bahwa kenaikan UKT ini akan memberatkan mahasiswa baru dan akan diterapkan student loan itu secara merata. Bagaimana tanggapan Bang Victor selaku akademisi? Ya, jadi memang kan gini ya, kalau saya lihat memang kan polanya Indonesia ini selalu pengen niru Amerika ya. Apapun itu. Iya benar, apapun itu selalu niru Amerika. Mulai dari kosakata apapun lah. Nah, student loan ini kan model yang memang maraknya itu di Amerika. Ya betul. Dan di sana memang biaya pendidikan itu mahal. Beda dengan gaya-gaya Eropa Barat ya. Eropa Barat itu, Jerman itu sampai tahun berapa ya? Saya lupa. Bahkan untuk mahasiswa internasional pun masih gratis. Karena itu mereka dibiayai oleh pemerintah ya. Negara Eropa Barat pada umumnya lah. Mungkin sekarang udah banyak perubahan untuk mahasiswa internasional ya. Tapi gayanya berbeda dengan gaya Amerika. Nah kita ini kayaknya kok, saya nggak tahu ya apakah karena menteri pendidikan kita itu jebolannya universitasnya dari Amerika atau gimana, sehingga cara berpikirnya itu Amerika sentris ya, dan orang-orang kita juga Amerika sentris sehingga mau mengadopsi gaya-gaya pengelolaan ala Amerika. Nah student loan itu sebenarnya gejalanya itu sudah muncul dari beberapa tahun lalu, sebelum COVID bahkan, kalau saya tidak salah ingat tuh perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending itu, financial teknologi peer-to-peer lending ngasih pembiayaan secara online itu. Ya orang kita sebutnya pinjol ya, tapi saya sih kalau yang benar itu konsepnya yang peer-to-peer lending tadi. Itu sudah mulai tuh ngasih proposal penawaran ke kampus-kampus kerjasama ya, membiayai mahasiswa yang nggak bisa bayar kuliah, pembiayaan mahasiswa yang nggak bisa bayar kuliah. Nah, kalau saya lihat ke depannya dengan kecenderungan orang kita yang ya kalau mengadopsi Amerika itu lebih senang gitu, bisa jadi memang ya ngarah. Tapi tentu konsekuensinya juga akan berat juga untuk generasi Anda dan generasi anak saya ke depan ya. Karena ya kita lihat aja Amerika sekarang. Banyak sarjana-sarjana yang bahkan ketika mereka kerja mereka dapat gaji hanya untuk bayar utang mereka saat sebelumnya saat mereka kuliah. Nah itu kan kita mau minterin orang itu tapi kita kasih dia utang segunung gitu kan. Itu kan nggak benar juga. Tapi itu bisa terjadi. Itu ada kemungkinan besar juga akan terjadi di waktu yang akan datang ketika kita tidak bisa merestore sistem pendidikan kita yang sudah problematik semenjak ada PTNBH tadi. PTNBH itu murni saya bilang problematik. Kalau saya bilang ya otonomi silahkan, tapi otonomi hanya soal manajerial, otonomi soal misalnya mimbar akademik, otonomi soal
misalnya bebas dari intervensi pemerintah. Tapi kalau soal yang pembiayaan dan lain-lain itu saya sih masih berharap pemerintah itu ikut campur besar gitu, ikut campur besar. Saya kira membiayai pendidikan tinggi itu, mensubsidi pendidikan tinggi itu lebih penting daripada ngasih makan siang gratis, saya kira. Ya, oke. Kan student loan ini kan akan diimplementasikan, kemudian banyak Masih wacana tapi ya. iya Iya. masih wacana itu, dan muncullah pemberontakan dari mahasiswa. Tapi menurut saya pemberontakan ini itu karena kekhawatiran mereka akan wacana ini akan diterapkan juga kepada mahasiswa yang lama, mahasiswa yang sebelumnya ada, nggak cuman mahasiswa baru. Kemudian juga muncul tanggapan saat itu waktu sidang kalau nggak salah, kalau Menteri kita Nadiem Makarim itu hanya omong-omong manis doang, kalau ini hanya diterapkan untuk mahasiswa baru. Jadi ada kekhawatiran dari mahasiswa sebelumnya ini akan diterapkan juga bagi mereka. Makanya muncul pemberontakan baru. Ya, kalau menurut saya sih bukan soal ini akan dikenakan kepada mahasiswa lama atau baru ya. Menurut saya itu dua hal yang sebenarnya sama aja. Mau mahasiswa lama, mau mahasiswa baru, pada esensinya ya tetap naik aja kan gitu kan. Iya. Jadi kan sebenarnya kan kita bukan bicara soal yang kena getahnya siapa. Iya. Tapi kita bicara soal penting nggak sih ada getah ini kan gitu. Kan kita nggak pentingin yang kena getah siapa, tapi getahnya ini sudah bermasalah nih. Jadi PR kita kan sebenarnya kan menghilangkan getah ini supaya nggak kena siapapun itu. Mau generasi Anda, mau generasi anak saya ataupun yang mau masuk besok ini. Kalau menurut saya sih statement bahwa itu hanya terdampak kepada mahasiswa baru itu hanya semacam statement untuk menenangkan aja. Ya, Memberikan Iya. semacam obat penenang sementara kan. Betul. Supaya yang protes ini kan kebanyakan yang lagi kuliah. Bukan Iya. yang mau masuk kan. Iya. Supaya yang mau kuliah masih kuliah tenang, ya dibilang lah gak terdampak pada kalian. Tapi itu sebenarnya tadi saya bilang itu nggak menjawab masalah karena masalahnya ada pada getahnya, bukan pada siapa yang kena getahnya. Iya. Dari student loan itu menurut Abang berarti tidak efektif kalau diterapkan di Indonesia ya? Kalau efektif pasti efektif. Kampus boleh senang aja kan dapat duit, Iya. ya kan? Iya. Tapi ini kan kita bicara soal kebijaksanaan kita. Konon katanya kan kita bonus demografi. Ini menyambut Indonesia Emas 2045. Masa kita menyambut Indonesia Emas 2045 dengan generasi kelas pekerja yang terlilit utang? Iya. Ya kan? Utangnya banyak loh nanti. Utang kuliah, belum ngambil rumah, utang KPR, Iya. belum nanti misalnya masih ada tuntutan dari orang tuanya yang generasi X supaya Iya. kawin harus pesta besar, utang lagi kan, utang di mana-mana. Yang untung siapa? Ya lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan. Terus yang menang siapa? Yang terkeplok-keplok kayak yang punya modal lah, yang bisa membiayai perputaran uang ini kan. Pada akhirnya mereka hanyalah generasi yang terlilit utang. Nah itu nggak bijak kalau menurut saya. Kita kalau mendidik orang, ya udah didik aja. Kalau mau supaya mereka ini, misalnya oke lah biaya pendidikan tadi saya bilang mahal ya. Biaya operasional per tahun per orang 20 juta. Ya udah subsidi. Duitnya dari mana ya sudah, yang nggak penting-penting nggak usah dibiayai. Ya kan? Ini mengurus negara juga sama kayak ngurus rumah tangga kan. Betul. Kalau kita anggap anak kita nggak penting dikasih sepeda motor, ya jangan kasih sepeda motor dong. Kalau menurut kita lebih baik dia dikasih sekolah yang bagus, dikasih makanan yang sehat, ya kan. Nah, jadi kalau kita mau bijak, ya itulah manajemen anggarannya itu harus ada prioritasnya gitu. Nah, dari risetku nih, kalau adanya UKT naik ini sebenarnya untuk mempersiapkan SDM unggul juga. Jadi ada juga yang bilang kalau naiknya UKT ini untuk mempersiapkan hal itu, generasi emas nanti. Makanya ada yang bilang kalau nggak semua orang itu Bisa. butuh untuk hal ini. Padahal sebenarnya Untuk menurutku hal ini maksudnya gimana? tentang pendidikan yang berkualitas. Pendidikan tinggi maksudnya. Iya. Pendidikan tinggi, tentang pendidikan tinggi.
mereka tuh nggak semua orang tuh butuh, makanya ada yang bilang kalau masuk ke perguruan tinggi itu kebutuhan tersier. Gimana tanggapan Abang soal hal itu? Gini, jadi gini ya, eh, yang benar itu begini, tidak semua orang itu perlu masuk universitas. Oke, benar. Tapi bukan berarti dia tidak tidak berhak masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ada banyak loh. Tidak hanya universitas ya. Ada apa? Ada misalnya akademi, ada iya. politeknik. Universitas pun ada misalnya vokasi ya. Jadi artinya begini, apa namanya? Tidak semua lulusan SMA itu harus masuk ke perguruan tinggi akademik. Tapi ada juga yang bisa misalnya masuk ke vokasi yang mungkin dia lebih suka hal-hal yang terapan. Tapi pada esensinya semua orang tuh berhak untuk mengenyam pendidikan tinggi. Iya. Pendidikan tingginya kan bisa macam-macam tadi ya saya bilang ya. Bisa yang akademik, sarjana, bisa yang sarjana terapan, bisa yang diploma. Tapi esensinya semua itu pendidikan tinggi. Nah, tergantung anaknya kan lebih cocok yang mana. Ya Betul. kan? Bisa mungkin lebih cocok yang terapan, diploma 3, bisa lebih cocok mungkin yang dia memang sarjana, dia masuk ke perguruan tinggi sarjana, tingkat sarjana. Nah, tapi semuanya itu berhak untuk mengenyam yang namanya pendidikan tinggi. Kalau ternyata namanya hak itu kan boleh diambil, boleh enggak. Iya. Iya kan? Iya. Kalau ternyata teman-teman saya pun waktu saya SMA, saya lulus, ada juga yang nggak mau masuk universitas. Dia lebih milih dagang, langsung Iya. bisnis. Ada juga dan sukses-sukses juga gitu. Maksudnya duitnya juga banyak. Nah, jadi artinya begini, yang konsep hak itu adalah bahwa yang namanya aksesnya itu harus kita buka. Perkara dan aksesnya itu kita kasih pilihan sesuai dengan minat kemampuan dia. Perkara dia mau ngambil apa enggak itu urusan dia. Itu perspektif saya ya. Jadi kalau kemudian berdalih bahwa oh wajib belajarnya kan cuma berapa tahun, 12 tahun gitu kan. Iya, betul. 12 tahun itu kan karena kita apa namanya ya, secara mungkin secara anggaran, secara apa namanya ya, kesiapan infrastruktur belum bisa membuat wajib belajarnya jadi sampai 16 tahun misalnya. 16 ya 16 tahun Iya, ya misalnya kan. 16 tahun atau bahkan lebih karena memang prasyaratnya nggak memenuhi, tapi bukan berarti kemudian kita hilangkan haknya gitu kan. Jangan sampai kemudian kita hilangkan haknya lalu kita anggap bahwa masuk perguruan tinggi kalau dibilang itu tersier itu kan sama aja berarti anggapannya itu kayak punya mobil Pajero kan begitu kan. Iya. Jadi seakan-akan apa namanya, oh ya udahlah kalau begitu anak dari kampung-kampung sana itu udah memang kalau memang nggak cocok naik Pajero ya nggak usah dipaksa kan, ngomong seakan-akan kan begitu. Yang nggak bijak juga begitu. Ini kan nggak apple to apple jadinya kan. Kita nggak bisa bilang bahwa pendidikan tinggi itu tersier lalu kemudian SD itu yang primer kan gitu. Yang nggak jalan-jalan kita. Katanya mau 2045 Indonesia emas. Yang nggak jalan-jalan kita di sini-sini aja. Gitu. Kalau ini, kalau Abang setuju gak kalau PTN atau PTS, perguruan tinggi ini itu merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai SDM yang unggul? Ya paling nggak dia memberikan kemungkinan yang paling besar ya. Kemungkinan yang paling besar orang untuk apa ya, lebih baik. Lebih baik. Kalau ada orang yang apa namanya tidak kuliah tapi bisa sukses ada. Tapi tentu ada kondisi-kondisi yang dia harus miliki juga. Misalnya orang tuanya punya akses ke permodalan. Iya. Orang tuanya punya akses ke orang-orang penting yang bisa bukakan dia jalan. Orang tuanya juga macam-macam lah, kan gitu Iya. kan. Atau orang sekarang sebut privilege ya. Iya, hak istimewa. Hak istimewa. Tapi selain itu juga ada prasyarat-prasyarat yang lain yang juga mungkin soal ininya dia, soal etosnya dia, etos kerjanya. Berarti kan dengan asumsi bahwa ketika dia lulus SMA, etos kerjanya itu udah bagus kan gitu, sehingga dia nggak perlu kuliah. Nah tapi kan apa namanya, ketika dia masuk kuliah, kemungkinan bahwa dia punya etos kerja yang lebih bagus, kemungkinan bahwa dia punya akses jaringan yang lebih bagus, itu kan terbuka dengan dia kuliah kan begitu kan. Betul. Nah makanya itu memberikan kemungkinan yang lebih besar. Jadi gimana? Untuk
GMKI sendiri kembali kepada organisasi kita tadi tentang entah gerakan-gerakan mahasiswa, terus pemberontakan tadi dari juga termasuk bagian dari organisasi ya Betul, itu ya. betul. Menurut Bang Victor punya nggak saran untuk kami memajukan program-program dari GMKI ini? Atau ada tanggapan? Ya, mana ya? Saya kalau lihat sekarang kan situasi sudah berubah ya. Saya takutnya saran saya ini sudah nggak relevan gitu. Tapi kalau menurut saya sih intinya begini, eh, mahasiswa itu lagi yang masuk gerakan itu ya tetap harus kritis ya, harus kritis. Syaratnya supaya bisa kritis itu apa ya? Wacananya itu harus banyak. Bagaimana caranya supaya wacananya banyak? Ya aktivitas diskusi, aktivitas membaca dalam organisasi, apa ya, mimbar akademiknya itu juga harus jalan begitu. Nah ini yang apa ya, saya nggak tahu apakah sudah berjalan dengan optimal apa enggak. Kalau menurut saya sih itu syarat utama ya. Yang lain-lain itu kembang-kembangnya lah. Jadi kembang-kembangan dari berorganisasi. Kalau menurut saya sih intisarinya itu ada di sana gitu. Saya punya kemampuan menulis ya karena dulu setiap hari Jumat saya rutin bikin tulisan untuk selebaran. Jadinya terbiasa nulis. Jadi hal-hal intelektualitas itu ketika nggak bisa kita temukan di organisasi intrakampus misalnya, justru harusnya ada di ekstra kampus begitu. Harusnya ada di ekstra kampus. Ketika intelektualitasnya itu hilang di intra, malah harusnya ada di ekstra kampus. Kalau dua-duanya hilang, ya goodbye lah, kan, dan nggak ada harapan lagi. Kalau dari Bang Victor sendiri, mungkin harapannya khususnya pada GMKI Surabaya ya seperti apa? Terus ada pesan kah gitu? Ya, kalau menurut saya sih begini ya, saya nggak tahu, ini kan tantangannya emang Surabaya ini kan kota besar ya. Betul, Kota besar, tantangannya juga banyak ya. Beda kalau saya ngomong konteks Malang kan udah jauh lah, apalagi kota yang lebih kecil lagi. Jadi ya saya menemukan Surabaya ini punya kecenderungan pragmatisme yang tinggi ya di mahasiswa. Jadi saya kapan hari nonton YouTube-nya siapa ya, bilang mahasiswa sekarang ini kok apa istilahnya saya lupa, sampai bela-belain misalnya punya freelance di 3 tempat, apa ya, lalu sampai misalnya bela-belain magang sampai 2 semester, ngumpulin portofolio banyak-banyak demi supaya bisa dapat duit banyak dan bisa dapat ngumpulin CV yang banyak gitu. Nah, tapi begini, jadinya akhirnya saya rasa itu hal yang bagus. Jadi memang ada kecenderungan di kota-kota besar masih seperti itu ya. Pengen lebih dekat sama industri lah. Pengen bisa langsung fit in dengan industri. Merasakan. Ya, itu bagus. Tapi di sisi lain adalah begini. Logika industri itu adalah logika yang membuat kita tidak punya waktu untuk merenung. Ya. Berpikiran tentang hal-hal teknis saja. Betul. Jadi saya pun ketika bahkan ketika saya kerja di lembaga pendidikan sekalipun, karena kita punya target-target, semua hal organisasi yang dibebani oleh target-target yang kuantitatif itu membuat kita akhirnya fokus kepada itu, fokus pada output, dan kita lupa untuk berhenti sejenak dan merenung dan berpikir, berefleksi. Padahal menurut saya banyak kerusakan di dunia ini timbul karena manusia itu enggan untuk berhenti sejenak, merenung dan berefleksi. Nah, itu yang saya temukan di banyak mahasiswa di kota besar. Mereka cenderung apa ya? Takjub pada pencapaian tertentu ya. Betul. Takjub pada mereka ingin punya pencapaian seperti itu. Ketika slow living ya, artinya hidup yang slow, itu mereka menganggap lah saya nggak akan dapat pencapaian seperti itu, sehingga akhirnya mereka lupa hidup menjadi manusia yang utuh gitu. Iya, betul. Ya semata-mata kejar target, ngerjain hal teknis,
tapi lupa untuk berpikir mendalam tentang dunia sebagai manusia. Iya. Ya kan, lupa tentang bahwa ada orang yang nggak punya pilihan, ya kan. Banyak mahasiswa di kota besar itu ketika ditanya kemiskinan itu apa, bahkan nggak bisa jawab miskin itu apa. Itu padahal kan sebenarnya kalau kita punya waktu untuk merenung berpikir, miskin itu kan sederhana. Miskin itu ketika kita nggak punya pilihan apa-apa, itu miskin. Dalam segi apapun ya, kita makan pilihan kita hanya satu, misalnya apa? Nasi direbus, beras direbus jadi nasi. Ketika kita mau minum pilihan kita cuma satu, air dari keran direbus. Selama nggak punya pilihan itu namanya miskin ya. Nah itu kan hasil dari perenungan kita, refleksi miskin itu apa sih kan. Tapi karena kita itu sibuk dengan pencapaian, pengen mencapai ini, pengen mencapai itu ya kan, pengen validasi, Betul. ya kan, pengen dapat validasi supaya punya ini punya itu kan, sehingga kita lupa berefleksi, berhenti sejenak ya, berpikir, refleksi. Makanya kalau dalam kehidupan Kristiani kan ada retreat ya. Tujuan retreat itu kan sebenarnya kan kita berhenti dari aktivitas kita merenung, melihat ke belakang, berefleksi apa sih yang sudah kita perbuat. Nah di masyarakat industrialis, terutama di kota besar seperti Surabaya itu nggak ada kayak begitu. Iya betul. Habit begitu, sehingga mahasiswanya pun begitu. Nah itu yang saya khawatirkan. Saya khawatirkan sehingga terjadi yang namanya dehumanisasi. Jadi mahasiswa justru menjadi agen-agen dehumanisasi, agen-agen orang-orang yang kemudian mendegradasi kualitas manusia di masa yang akan datang. Nah itu yang bahaya sih. Nah itu yang menurut saya harus dicegah oleh GMKI Surabaya. Jadi harus menjadi pembeda gitu. Oh ya. Harus menjadi pembeda. Ketika Anda menjadi orang yang ya sama saja dengan yang lain gitu ya, ikut arus, ya Anda ya menjadi agen dehumanisasi itu. Nah itu bagaimana caranya? Ya silahkan Anda definisikan. Ya, Iya. terima kasih Bang Victor. Mungkin itu juga jadi catatan buat teman-teman GMKI Surabaya, juga teman-teman organisasi yang di luar sana ya, semua Ya, orang. untuk semuanya. Karena semua gejalanya sama. Betul. Ya, terima kasih sih Bang Victor, karena di sini juga banyak ilmu ya yang kita serap juga. Iya, terima kasih atas wawasan yang diberikan oleh Bang Victor Nale selaku narasumber kita hari ini. Mungkin silahkan ditutup untuk sesi podcast kita hari ini. Oke, teman-teman, jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga tonton terus podcast Lubung. Di sini juga terima kasih Bang Victor. Semoga nanti di episode nanti bisa ketemu lagi ya. Ya, Oke. mungkin. Di sini aku Bella. Aku Kezia. Kita pamit undur diri. Dah. Untuk semua mahasiswa Indonesia, jangan lupa subscribe, like, comment, and share Selubung Channel. Cek, halo. Cek. Cek. Oh iya. Sorry. Tes. Wah, kita disuguhi gorengan juga di sini. Mari Bang. Gorengan. Oh, ternyata kita yang menyuguhi ya. Ya, gimmicknya seperti itu guys. Maaf bang. Aduh. Masih jalan kan ini? Masih. Takutnya mati ya. Masih. Udah di menit ke-48. Ini rehat ya ini. Iya. Boleh. Ya, boleh rehat dulu. Enggak.
Gini, Pak. Ya, Gini. hati-hati. Jangan. Mohon subscribe, like, Apa nama channelnya? Selubung. Apa subscribe? Like, Like. comment, share. Like, comment, and subscribe. Share. Empat. Ya. Udah. Like, share, comment. and subscribe. Di Subscribe pertama. ketik di itu dong biar saya nggak Ya. ditaruh di situ. Apa bahasanya guys, teman apa? Guys, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Kaulah muda. Kau Ya. lama. Like, terserah. Aduh. Comment, and subscribe. Iya, Subscribe dulu. like, comment, and subscribe. Share, comment, and subscribe. Oke. Enggak perlu selalu Nggak usah. Nggak usah. Udah, mana? Udah. Enggak. Kameranya ini ya. Masih rolling. Mantap.